Selamat pagi kepada para mahasiswa. Pada pagi hari ini, Bu Lili akan menyampaikan materi chapter 16 bagian pertama, yaitu Current Liabilities Management, dengan topik bagian pertama ini adalah Account Payable Management. Saudara-saudara, untuk memahami Current Liabilities Management dengan baik, ada satu istilah yang kalian harus mengerti, ya, bahwa current liabilities management itu bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama adalah spontaneous liabilities, dan yang lainnya tentu adalah non-spontaneous liabilities. Mari kita akan belajar tentang spontaneous liabilities. Apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan spontaneous liabilities? Di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan spontaneous liabilities adalah merupakan sumber pendanaan jangka pendek yang dalam kondisi bisnis yang normal itu pendanaan ini bisa langsung secara spontan diterima oleh perusahaan, gitu ya. Nah, ada dua jenis spontaneous liabilities. Yang pertama adalah account payable dan yang kedua accruals. Bentuk spontaneous liabilities baik itu adalah account payable maupun accruals adalah sumber pendanaan jangka pendek yang tidak membutuhkan jaminan atau disebut unsecured short-term financing. Itulah sebabnya, saudara, mengapa disebut pendanaan yang secara spontan bisa diperoleh perusahaan. Dengan perusahaan memanfaatkan spontaneous liabilities ini, perusahaan akan menikmati sebuah advantage, saudara. Kenapa? Karena interest free. Di sini perusahaan tidak perlu membayar sejumlah bunga atas pemakaian sumber dana ini. Kita lihat yang pertama dulu, yaitu account payable management. Baru nanti kita akan belajar yang accruals, ya. Untuk account payable management, tadi sudah Bu Lili sampaikan, ini adalah bentuk sumber pendanaan yang unsecured short-term financing, gitu ya. Kalau dilihat komposisinya di dalam perusahaan, maka account payable itu merupakan sumber pendanaan yang cukup besar, ya, dalam kategori jangka pendek, ya. Maka disebut major source. Berarti sumber yang mayor, yang dominan, ya. Sebenarnya account payable itu merupakan utangnya perusahaan terhadap suppliernya, sehingga perusahaan itu bisa memperoleh supply barang-barang atau merchandise yang dibeli dari suppliernya tanpa harus membayar terlebih dahulu. Itulah disebut sebagai spontaneous liabilities, utang yang bisa timbul secara spontan. Ketika perusahaan itu membutuhkan supply dalam jumlah yang lebih besar, maka account payable itu bisa secara automatically itu naik, gitu ya. Dan ketika perusahaan memang tidak membutuhkan suplai barang-barang yang banyak karena stok juga masih ada, atau karena memang kondisi sedang menurun, maka account payable itu juga secara spontan nilainya bisa apa? Turun, ya. Kemudian cara untuk membayar account payable, karena ini merupakan utang dagang, kan, saudara, itu kita lihat pada poin ketiga di slide ini, yaitu average payment period, ya. Rata-rata periode pembayaran utang ini, utang jangka pendek yang namanya account payable, terdiri dari dua
fase ya. Yang pertama adalah waktu yang diperlukan sejak raw material itu dibeli oleh perusahaan sampai perusahaan itu mengirimkan pembayaran. Kemudian yang kedua adalah payment flow time. Jadi waktu yang diperlukan sejak bukti bayar itu dikirimkan sampai uang pembayaran itu masuk di dalam rekeningnya suppliernya. Nah, inilah dua faktor yang membentuk average payment period. Kita lanjutkan, saudara. Berarti account payable management itu fasenya dimulai sejak barang itu dibeli, gitu kan? Purchase of raw material sampai dengan pembayaran itu masuk ke supplier. Tuh. Ini kan gabungan dari dua fase tersebut. Itu adalah panjangnya waktu yang diperlukan oleh perusahaan dalam dia melunasi account payable-nya. Ya, dengan tidak akan merusak ya, bukan merusak, dengan tidak akan mengganggu kredit rating dari perusahaan yang membayar account payable-nya. Oke. Di sini Bu Lili kasih contoh ya, bisa dilihat di slide ini bahwa Brown-Forman Corporation, kita singkat BF, dia mendapatkan pendapatan atau revenue tahunan sebesar 3,8 billion dolar ya. Cost-nya adalah 1,8 billion dan account payable-nya senilai 468 million dolar ya. Kita lihat sekarang periode account payable management-nya. Ternyata BF itu memiliki average age of inventory atau disingkat AAI itu 168 hari. Dan ACP-nya itu adalah 55 hari. Kemudian APP atau average payment period 136 hari. Ya, dengan nilai pembelian sebesar 1,3 billion US dollar ya. Dengan demikian kita bisa menghitung berapa triple C-nya atau cash conversion cycle untuk BF, yaitu dari mana? Ya, kita bisa hitung dari AAI kemudian ditambah dengan ACP, begitu kan saudara, kita kurangi dengan APP, yaitu 168 hari ditambah 55 hari, kita kurangi 136 hari, kita bisa temukan berapa hari cash conversion cycle-nya. Itu 87 hari. Kalau mau dihitung investasinya yang dikeluarkan berdasarkan cash conversion cycle tadi yang menggunakan asumsi bahwa 1 tahun 365 hari, bisa dilihat bahwa nilai investasinya itu adalah dari inventory-nya adalah 0,83 billion, kemudian dijumlahkan dengan account receivable-nya senilai 0,57 billion dan dikurangi dengan account payable-nya 0,48 billion, kita bisa menemukan berapa resources invested-nya. Mudah kan ya saudara, yaitu senilai 0,92 dolar billion. Oke, ya. Mari kita sekarang melihat tentang kredit term, saudara ya. Ini juga bagian penting dari account payable management. Kredit term itu sesungguhnya adalah waktu yang diberikan oleh supplier kepada perusahaan yang membeli barang-barang dari supplier itu mengenai batas waktu pembayarannya. Di mana kredit term ini tidak membuat perusahaan itu disebut one prestasi ya, karena kredit term adalah batas waktu kan yang diberikan
untuk melakukan pembayaran atas barang-barang yang dibeli dari supplier. Nah, contohnya di sini Lawrence Industry itu kan dia membeli $1.000 ya untuk merchandise. Pada kapan? 27 Februari. Dari siapa? Tentu dari suppliernya kan, saudara. Nah, di sini suppliernya itu memberikan sebuah tawaran kredit term, yaitu 2 strip 10 net 30. Maksudnya apa itu, saudara? Nah, itu kan artinya Lawrence itu diberi kesempatan untuk melunasi lebih cepat kreditnya yang seharusnya itu secara normal itu bisa dibayar pada hari ke-30. Tapi kalau Lawrence itu ingin memanfaatkan tawaran dari suppliernya, maka Lawrence bisa melunasi utang dagangnya ini lebih cepat. 10 hari di muka, tapi dia akan mendapatkan diskon 2%. Gitu. Sehingga pembelian seharga $1.000 itu tidak perlu dibayar $1.000 kan, kalau Lawrence mempercepat pembayarannya, yaitu pada 2 strip 10, itu artinya mendapatkan diskon 2% kalau membayar 10 hari di muka. Berarti ada 20 hari yang dipercepat. Begitu kan, Zara, karena waktunya 30 hari. Kalau membayarnya 10 hari di muka, berarti kan ada 20 hari yang dipercepat waktunya. Maka tidak perlu membayar 1.000, hanya membayar 98%-nya, karena tadi ada diskon 2%, yaitu senilai 980. Maka ada saving sebesar $20. Apakah tawaran ini menarik atau tidak? Ya, mari kita lihat skemnya di sini, saudara. Terlihat ya bahwa pada tanggal 27 Februari Lawrence itu membeli barang dari suppliernya sebesar $1.000 ya. Kemudian jangka waktu yang diberikan atau kredit term secara normal, maka Lawrence itu diizinkan untuk membayar 1 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 30 Maret, karena permulaan dihitung kredit termnya adalah pada tanggal 1 Maret. Kalau Lawrence membayar sesuai dengan jangka waktu kreditnya, yaitu net 30 hari, maka yang dibayarkan ya 1.000. Karena memang dia membeli barang itu nilainya 1.000, maka dia akan membayarkan juga 1.000. Tetapi ada tawaran, bagaimana kalau Lawrence itu mau mempercepat pembayarannya pada tanggal 10 gitu ya. Sehingga ada 20 hari yang seharusnya masih bisa dinikmati oleh Lawrence itu menjadi dipercepat pembayarannya ya. Nah, di sini tetapi akibat mempercepat itu Lawrence juga mendapatkan potongan, mendapatkan diskon, sehingga dia tidak lagi perlu membayar $1.000, dia cukup membayar $980. Apakah tawaran ini menarik atau tidak, saudara? Mari kita lihat perhitungannya. Di dalam perhitungannya ini pasti kita mau menghitung sebenarnya diskon sebesar 2%, apakah itu menjadi ekivalen dengan harga 20 hari yang dipercepat. Oleh karena itu, untuk mengetahui sebenarnya 20 hari yang dipercepat itu setara enggak sih dengan 2%, mari kita bisa menggunakan formula yang ada di slide ini, yaitu cost of giving up cash discount itu sama dengan cash discount dibagi 100% dikurangi cash discount dikali 365 dibagi N. N ini adalah waktu yang dipercepat tadi, 20 hari. Kalau rumus itu dirasa terlalu panjang, kita bisa menggunakan rumus yang kedua, saudara, yang disebut dengan approximate cost of giving up cash discount. Rumusnya lebih simple ya. Jadi cash discount dikalikan 365 dibagi N. Kalau kita bandingkan, maka dari rumus pertama hasilnya adalah 37,24%, sementara dari rumus kedua yang rumus pendek yang disebut rumus approximate itu menghasilkan 36,5%. Ada perbedaan memang, saudara, tapi
Tentu kalau mau yang akurat, saya rasa rumus yang pertama. Tapi kalau mau menghitung cepat, itu bisa menggunakan rumus yang kedua. Ya, saudara bisa mencoba. Seandainya suppliernya tidak hanya satu, tetapi ada 4 supplier gini ya. Ini Mason Products, dia punya 4 supplier, ada supplier A, B, C, D. Kemudian para supplier ini juga memberikan kredit termnya masing-masing. Tadi untuk yang 2, strip 10, net 30 kan sudah dihitung. Cash diskonnya itu harganya adalah 36,5%. Nah, bagaimana kalau satu strip 10, net 85, itu 4,9. Dan seterusnya, ini menghitungnya pakai rumus yang approximate, saudara. Ya, nanti bisa dicoba oleh kalian. Kalian boleh menggunakan rumus approximate, tapi juga boleh menggunakan rumus yang pertama, yang lengkap tadi ya, lebih panjang. Akhirnya kita bisa mendapatkan informasi bahwa dengan kondisi kredit term yang berbeda-beda ini akan menghasilkan nilai cash diskon yang juga berbeda-beda. Ya. Tawaran mana yang akan diambil oleh perusahaan? Tentu saja tawaran yang menguntungkan. Nah, gimana kita tahu tawaran itu menguntungkan? Kalau perusahaan tersebut mendapatkan cash diskon yang nilainya lebih besar dari pengorbanan yang dia lakukan. Pengorbanannya dalam bentuk apa? Nah, ini seandainya perusahaan harus mempercepat pembayarannya, kemudian perusahaan itu seandainya tidak memiliki dana yang siap untuk mempercepat pembayarannya, berarti kan perusahaan tersebut harus utang kan ke bank. Nah, harus ditanyakan berapa bunga banknya. Dalam proses dia harus melunasi lebih cepat karena ingin memanfaatkan diskon yang diberikan oleh suppliernya. Maka ketika suku bunga itu yang diperoleh dari perusahaan, ketika perusahaan harus membayar bunga senilai 13%, kejadiannya apa, saudara? Kejadiannya adalah kita bisa lihat tadi di slide sebelumnya, kalau suku bunga itu 13%, itu artinya supplier A, C, dan D itu make sense untuk diapakan? Untuk diambil. Sementara kalau yang supplier B tidak. Kenapa? Karena manfaat diskonnya lebih rendah dari bunga yang harus dibayar oleh perusahaan ketika perusahaan harus melunasi dengan waktu yang lebih cepat. Demikian maksud dari slide ini, dan itu artinya supplier A, C, dan D itu menjanjikan peluang yang bagus karena nilai diskonnya lebih besar dari interest rate-nya. Sementara untuk supplier B itu tidak ya, karena angkanya atau cash diskonnya lebih rendah. Begitu, saudara. Sekarang kita masuk pada bagian kedua dari spontaneous liabilities yang kita sebut accruals. Accruals itu di perusahaan adalah utang yang bisa digunakan sebagai sumber pendanaan jangka pendek oleh perusahaan karena adanya kesempatan untuk bisa menunda terlebih dahulu pembayaran kewajiban ini sebelum kewajiban itu dibayarkan kepada pihak-pihaknya. Ada dua macam ya, saudara. Yang pertama disebut accrual wages, yang kedua disebut accrual taxes. Untuk accrual wages, ini adalah gaji yang harusnya diterima oleh karyawan. Begitu dia karyawan memberikan prestasinya, tentu karyawan itu mempunyai hak untuk mendapatkan gajinya. Namun karena ada periode pembayaran gaji menyebabkan tidak secara langsung dibayarkan gaji itu, tetapi pada waktu yang sudah disepakati. Nah, jarak waktunya itu, selisih waktunya itulah yang disebut sebagai accruals. Biasanya kalau yang wages itu lebih bisa dimanipulasi ya
oleh perusahaan, artinya bisa di-extend waktunya. Tapi kalau pajak biasanya accrual taxes itu dia lebih rigid, ya waktunya itu tidak bisa di-delay se-fleksibel kalau wages. Sebagai contoh saja ini mengenai accrual wages, kalau perusahaan yang namanya TNI Company, dia itu membayarkan payroll secara mingguan, ya jadi kita sebut saja ini gaji mingguannya atau upah mingguan gitu ya saudara, karena bicara wages bukan salary, jadi upah mingguan dari karyawannya itu adalah $400.000. Namun pembayaran dari upah itu bisa di-extend, saudara. Di-extend 1 minggu setelah pekerjaan itu dilakukan. Jadi karyawan itu melakukan pekerjaan dulu, 1 minggu depannya baru dibayar. Ya, kalau itu berjalan selama setahun dan kemudian perusahaan itu bisa mendapatkan uang atas hasil investasi di perusahaannya itu sebesar 10%, itu artinya perusahaan sudah bisa mendapatkan pendanaan sebesar $40.000 per tahun, yaitu dari 10% kali 400.000. Maksudnya seperti itu, saudara. Jadi perusahaan itu masih bisa mengekstenkan waktu pembayarannya atas kewajiban yang seharusnya dia bayarkan karena karyawan sudah melakukan apa yang menjadi pekerjaannya, maka delay waktu atau extend waktu itu menyebabkan perusahaan bisa memperoleh memperoleh hasil ya, atau bisa menggunakan uang itu untuk kepentingan investasi yang lainnya. Demikian saudara untuk pembahasan chapter 16 bagian pertama yang terdiri dari spontaneous liabilities, baik itu account payable management maupun accruals management. Selamat pagi.